Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Bu Sari, dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 semester 2. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat, dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bahasa Indonesia, bahasa kita, bangga menjadi pengguna bahasa Indonesia. Sebelum saya menyampaikan materi tentang struktur dan kaidah teks persuasif, saya berharap kompetensi dasar yang akan kalian capai adalah 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya 4.14 menyajikan teks persuasi secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan lainnya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyajikan teks persuasi secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan dengan benar. Mudah-mudahan selesai dari kalian menyaksikan video pembelajaran ini, Bu Sari berharap kalian bisa menentukan struktur dan kebahasaan dari teks persuasi yang disajikan. Baik, ini adalah menu yang akan kalian nanti saksikan. Yang pertama adalah kegiatan yang ada kaitannya dengan ajakan atau bujukan. Yang B adalah struktur teks persuasif. Yang C adalah kita sama-sama menelaah struktur teks persuasif. Yang D itu adalah kaidah teks persuasif. E menelaah kebahasaan teks persuasif bersama-sama. Dan yang F adalah latihan atau tugas perorangan. Ini adalah kegiatan yang bisa kalian temui jika kalian ingin membujuk seseorang atau ingin mengajak sesuai apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah, ini seperti apa nak? Kegiatan apa? Ya, jual beli. Jual beli itu bisa membujuk konsumen kepada penjual agar dia setuju dengan apa yang kita minta. Biasanya bisa berupa harga atau banyak atau sedikitnya barang. Kegiatan yang selanjutnya adalah promosi. Itu juga bisa munculnya sebuah kegiatan yang di dalamnya ada ajakan atau bujukan. Dan yang terakhir adalah kampanye. Nah, itu di dalamnya pasti ada bujukan dan ada ajakan. Baik, ini adalah contoh kegiatan yang di dalamnya ada sebuah persuasif atau ajakan, bujukan, ataupun mempengaruhi seseorang agar mengikuti apa yang kita minta. Selanjutnya kita beralih ke struktur teks persuasif. Di dalam masyarakat kita ada yang bentuknya lisan dan ada yang berbentuk tulisan. Nah, karena kita pelajaran bahasa Indonesia, maka lebih menuntut yang namanya teks tertulis. Di dalam teks pasti ada sebuah struktur yang harus kalian patuhi. Nah, bagaimana caranya nanti kalian menelaah struktur teks persuasif? Langkah pertama adalah
Ibu akan menjelaskan apa saja struktur teks persuatif. Itu ada 4. Yang pertama adalah pengenalan isu. Apa perbedaannya dengan struktur di bawahnya? Pengenalan isu itu biasanya ada di paragraf pertama setelah judul. Isinya itu menyampaikan tentang masalah yang akan dibahas atau dibicarakan. Di dalamnya ada berupa topik pembicaraan. Bisa tentang banjir kalau itu bencana, bisa berupa game online kalau itu berupa permainan, bisa PJJ atau BDR kalau itu berupa pendidikan dalam KBM. Ya, jadi sebuah topik yang sedang dipermasalahkan. Itu isi dari pengenalan isu dan biasanya ada di paragraf pertama. Struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Kalau sudah ada kata rangkaian, berarti banyak argumen-argumen di dalam teks tersebut. Tidak hanya satu paragraf, bisa jadi 2, 3, 4, atau 5. Tergantung argumen yang ditulis oleh penulis teks persuatif. Isinya apa? Isinya berupa pendapat dan sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen atau yang ada kaitannya dengan topik. Kalau topiknya tentang banjir, maka rangkaian argumennya adalah penyebab, faktor dari banjir atau akibat yang disebabkan oleh banjir. Di situ ada berupa fakta yang memang valid atau pendapat yang dari beberapa orang yang ditulis kembali oleh penulis teks persuatif. Biasanya rangkaian argumen selalu ada di bawah dari pengenalan isu. Selanjutnya, struktur yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Ini isinya berupa dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu secara tersirat atau tersurat. Itu biasanya berupa pengaruh, ya, berupa hal yang diajak, hal yang diinginkan oleh si penulis terhadap kepada pembaca atau pendengar terhadap topik yang sedang dibahas. Kalau tentang banjir, berarti ajakan untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, menanam pohon, ya. Itu pernyataan ajakan, dan ini ada setelah rangkaian argumen. Struktur yang terakhir adalah penegasan kembali. Isinya berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, ditandai dengan ungkapan seperti demikianlah, demikian, oleh karena itu, jadi, dan sebagainya. Jadi apa yang sudah disampaikan di pengenalan isu itu diungkapkan atau ditulis kembali di penegasan paragraf terakhir. Bisa dipahami, Nak, yang dimaksud dengan struktur teks persuatif? Ya, bisa kalian lihat kembali atau kalian simak kembali di slide tentang struktur teks persuatif. Nah, ini adalah contoh cuplikan teks persuatif. Kita mulai menelaah. Apa itu menelaah? Menelaah adalah mengkaji, membuka, mencari, membedah. Nah, kita membedah, mencari
apakah teks yang kalian baca ini termasuk struktur nomor 1, pengenalan isu, ataukah rangkaian argumen, ataukah pernyataan ajakan, atau penegasan kembali? Coba kalian baca. Apakah hasil membaca kalian ini sama dengan hasil membaca Bu Sari? Kalau sama, berarti kalian sudah paham. Kalian amati kata demi kata, kalimat demi kalimat. Maka, jawaban untuk menelaah struktur di cuplikan teks persuatif yang pertama ini adalah hasil menelaah teks di atas untuk struktur teks persuatif adalah berupa pengenalan isu. Alasannya, karena teks di atas menyampaikan tentang masalah yang menjadi pembicaraan, yaitu memilih pemimpin melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dan ini baru berupa pengenalan, baru bab umum, baru pernyataan umum yang sifatnya masih luas. Jadi kalau kalian nanti menemukan teks persuatif yang paragrafnya itu baru pengenalan, baru bersifat umum, maka itu masuk ke kategori struktur pengenalan isu. Selanjutnya, kalian perhatikan kembali cuplikan teks persuatif yang kedua ini. Coba kalian amati sama halnya seperti cuplikan yang tadi. Kalian baca per kata, kalian baca per kalimat. Termasuk apakah teks persuatif ini untuk struktur rangkaian argumenkah, pernyataan ajakan, atau yang bagian struktur terakhir? Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban Bu Sari? Kita buktikan. Kalau jawaban Bu Sari adalah ini berupa rangkaian argumentasi. Apa alasannya? Kalian bisa baca kembali bahwa di situ ada penyampaian tentang fakta dan pendapat mengenai memilih pemimpin, ya, yang cerdas, yang dapat memastikan apakah calonnya akan membawa perubahan besar dan sebagainya. Ya. Jadi, kalau kalian nanti menemukan ada paragraf yang di dalamnya berupa rangkaian pendapat yang disertai dengan fakta dan data, maka itu dikategorikan struktur berupa rangkaian argumentasi. Yang ketiga, coba kalian perhatikan cuplikan teks persuatif ini. Ya, ada kata kunci di dalamnya. Kalau kalian perhatikan, pasti kalian bisa menebak ini termasuk struktur teks persuatif yang mana. Ya, betul. Kata mari. Kalau sudah ada kata mari, maka dia termasuk ke dalam pernyataan ajakan. Alasannya, adanya dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu secara tersirat. Ya, nah ini dibuktikan di paragraf awal. Mari kita memilih pemimpin dengan cerdas dan mengabaikan perasaan subjektif. Jadi kalau dia berupa pernyataan ajakan, ada ayo, marilah, mari. Yang kesannya itu adalah mempengaruhi pembaca. Ya, jadi kalau kalian nanti menemukan teks yang ada berupa ajakan, ada berupa mempengaruhi orang lain, maka itu termasuk ke dalam struktur pernyataan ajakan. Terakhir, menelaah struktur
dari cuplikan teks persuasif. Otomatis karena yang pertama pengenalan isu sudah terbuka, lalu rangkaian argumentasi sudah terbuka, pernyataan ajakan terbuka, maka otomatis karena ini paragraf terakhir, langsung saja Bu Sari buka. Ini adalah penegasan kembali. Ya, alasannya adanya kalimat yang menegaskan kembali apa yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu tentang memilih pemimpin. Jadi biasanya paragraf awal itu kata-katanya hampir mirip dengan paragraf terakhir, karena paragraf terakhir itu hanya mengulang kembali, menegaskan kembali apa yang sudah dibahas di paragraf sebelumnya. Teks persuasif yang Bu Sari ambil di sini adalah bersumber dari Serudi ID dari internet, ya. Baik anak-anakku, setelah kalian insya Allah paham apa itu struktur teks persuasif beserta sistematikanya, maka di bagian D ini adalah Bu Sari akan membahas tentang kaidah teks persuasif. Ada 5 dan ini bisa dipakai pada saat kalian menulis teks persuasif, atau bisa kalian temukan pada saat kalian menelaah teks persuasif. Yang pertama adalah kata bujukan. Itu digunakan dalam menyampaikan pendapat. Itu bisa berada di paragraf rangkaian argumentasi, bisa berada di pernyataan ajakan. Ya, contohnya itu ini hanya sebagai contoh, bisa kata lainnya ya, itu bisa menggunakan kata penting, kata harus, kata sepantasnya. Ya, ini bisa. Atau kalian bisa nanti browsing atau mencari di buku. Yang kedua adalah kata kerja imperatif. Ini digunakan untuk memberi perintah atau memberi arahan. Dan biasanya dia kata kerja imperatif ini diikuti sufiks lah, ya, sufiks lah. Contohnya hendaknya, sebaiknya, waspadalah, jangan, dan sebagainya. Hendaklah, hendaknya, gitu ya. Dan ini bisa kalian temukan di rangkaian argumentasi, pernyataan ajakan. Ya. Yang ketiga adalah kata teknis. Ini digunakan untuk kata istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jadi kalau dia di bidang kesehatan, maka bisa digunakan istilah amputasi, istilah observasi. Ya, kalau di bidang transportasi pesawat terbang, itu bisa contohnya kata teknisnya adalah maskapai. Ya. Yang keempat adalah kata kerja mental. Digunakan untuk mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, kondisi, dan pengalaman yang sudah dialami. Ya, kata kerja itu kan berupa tindakan, tapi yang ekspresinya yang diminta. Contohnya menyimpulkan, berpikir, berpraduga, paham, bahagia, sedih, dan sebagainya. Jadi kata kerja mental, sekali lagi, kata kerja yang bisa kamu temukan di teks persuasif, tapi itu hasil dari sebuah pengalaman atau tindakan atau kondisi seseorang yang bisa dia ekspresikan. Itu kata kerja mental. Nanti kita bahas di Vicon, ya. Selanjutnya adalah konjungsi kausalitas. Ini digunakan dalam hubungan sebab akibat. Contohnya karena, sebab, jika,
Dengan demikian, akibatnya oleh karena itu dikarenakan. Jadi kalau kalian menelaah kaidah teks persuasif, maka kalian bisa menemukan kelima kata ini. Baik, sekarang kalian coba menelaah kaidah kebahasaan teks persuasif. Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban yang sudah Bu Sari tampilkan? Apakah kata bujukannya sama? Kata kerja imperatifnya sama? Kata kerja mentalnya sama? Konjungsi kausalitasnya sama? Tapi kalau untuk kata istilah, Bu Sari tidak menemukan kata istilah di dalam paragraf ini. Kenapa kata bujukan itu Bu Sari pilih kalimat yang kita harus bergotong royong? Karena di dalamnya mengandung unsur bujukan dan itu ditandai dengan kata harus. Seperti di slide sebelumnya, itu contohnya harus, sepantasnya, sebaiknya, dan sebagainya. Kata kerja imperatif di dalamnya adalah berupa kata perintah dan itu biasanya menggunakan kata akhiran lah. Ya, marilah, ayolah, dan sebagainya. Kata kerja mental di situ menuntaskan, itu adalah ekspresi, reaksi, atau sikap seseorang terhadap tindakan atau pengalaman yang sudah dia alami. Ya, sedangkan konjungsi kausalitas Bu Sari menemukannya ada kata oleh sebab itu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan. Selanjutnya, setelah kalian menyimak penjelasan tentang struktur teks persuasif dan kaidah kebahasaan teks persuasif, maka Bu Sari berharap kalian bisa mengikuti dan mengerjakan kegiatan siswa, ya. Yang harus kalian kerjakan hanya dua. Yang pertama adalah buka buku paket kalian halaman 187 sampai 188. Lalu kalian baca teks persuasif berjudul Internet dan Haki dan coba kalian telaah struktur teks persuasifnya. Di paragraf berapa pengenalan isu, argumen, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Lalu berikan alasannya. Kenapa paragraf tersebut berupa pengenalan isu? Kenapa paragraf ini berupa pernyataan ajakan? Ya, bisa dipahami ya. Dan ini bisa kalian tulis atau bisa kalian ketik di laptop kalian. Soal yang kedua adalah kalian baca cuplikan teks persuasif ini, lalu kalian tentukan mana yang berupa kata bujukan, kalian tulis. Mana yang berupa kata kerja imperatif, yang mana berupa kata kerja mental, dan yang mana berupa konjungsi kausalitas. Serta adakah kata istilah di dalamnya. Ini juga bisa kalian kerjakan dengan tulisan tangan atau diketik. Baiklah anak-anakku, inilah yang bisa Bu Sari sampaikan untuk materi struktur dan kaidah kebahasaan. Mudah-mudahan kalian memahaminya dan kita akan diskusi lebih lanjut melalui Google Meet di hari Selasa sampai Jumat. Tetap semangat, tetap mempunyai cita-cita yang membuat kalian terus hidup dan terus percaya diri. Bu Sari ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.